Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Yeni Dwi Seviawati, Fasilitator dan CGP Rekognisi Program Guru Penggerak Angkatan 10 BGP Gorontalo. Saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Dalam kegiatan kali ini, saya akan praktek coaching mulai dari tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya, Pak? Bagaimana? Alhamdulillah sehat dan baik. Ibu Dwi sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah, sehat, Pak. Oh iya, Pak, hari ini mau Alhamdulillah. melakukan percakapan coaching ya? Benar, Ibu. Saya akan melakukan percakapan coaching untuk proses pembelajaran bersama Pak Hafid, Ibu. Oke, nah nanti saya akan membantu Bapak untuk mendampingi terkait dengan percakapan coachingnya. Nah, kira-kira nih Bapak, saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana untuk Pak Yusuf? Ya, baik Bu Dwi. Nanti pada saat saya melakukan percakapan coaching dengan Pak Hafid, saya mohon dibantu untuk bagaimana saya dapat mengembangkan kompetensi presence ya Bu, yaitu hadir utuh bagi coach atau bagi Pak Hafid. Gimana saya Oke, untuk mengembangkan presentnya. kompetensi untuk hadir utuh. Iya. Oke, untuk presentnya ya. Kemudian bagaimana nanti Iya, yang iya. Bapak inginkan ketika saya mengamati, Pak? Jadi Ibu nanti mohon untuk bisa mengamati bagaimana pikiran, kemudian badan dan hati saya nanti selaras saat saya sedang melakukan percakapan bersama Pak Hafid. Selain itu, Ibu juga mohon nanti untuk bisa mengamati bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang terkesan begitu, saya ingin tahu lebih banyak terhadap permasalahannya Pak Hafid. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bapak sendiri terkait dengan penilaian kompetensi yang sudah akan Bapak lakukan ini bagaimana untuk mengembangkannya, penilaiannya? Iya, Ibu, saya untuk present ini yaitu hadir utuh, saya cenderung memang sangat lemah ya untuk bagaimana ketika melakukan coaching itu bisa menyelaraskan pikiran saya, badan saya, hati saya di dalam melakukan sesi percakapan. Karena hal itu maka tak jarang ketika saya melakukan sesi coaching itu, saya kurang menggali permasalahan coaching karena saya kurang bisa mendengarkan dengan baik, kurang bisa hadir utuh, sehingga ada kata-kata kunci pemberdayaan itu yang sulit untuk saya gali dari coach saya, begitu Bu. Oke, baik. Nanti harapan yang ingin dicapai oleh Bapak Yusuf setelah kita melakukan kegiatan observasi ini apa, Pak? Ya harapannya dengan Ibu nanti mengamati saya, kemudian adanya penguatan, jadi saya bisa hadir utuh di dalam proses coaching, kemudian dengan hadir utuh itu saya mampu untuk menggali atau terampil di dalam menggali banyak hal dalam percakapan saya bersama coach saya. Saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang nanti dengan pertanyaan itu mampu untuk memberdayakan coach saya. Dalam hal ini berarti Pak Hafid. Demikian Oke, Ibu. siap, Pak. Siap, Pak. Saya akan mendampingi Bapak juga terkait dengan kegiatan coaching nanti. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Bapak dan semangat untuk Bapak melaksanakan kegiatan coaching ini. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mudah-mudahan seperti yang Ibu harapkan, demikian juga harapan saya. Mudah-mudahan saya bisa benar-benar bisa mengembangkan kompetensi di dalam percakapan coaching bersama Pak Hafid nanti. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, ada apa ini? Ya, Bu Dwi, saya boleh cerita sedikit Bu Dwi.
sekaligus, mohon sumbang sarannya seperti apa sebaiknya, hal yang harus saya lakukan dengan permasalahan yang baru saya alami. Oke, baik baik, Pak Yusuf duduk dulu ya. Heeh, Baik, nah yuk monggo kita sama-sama nih, apa yang mau diceritakan ini, Pak? ya, Bu Dwi, jadi gini, tadi kan, Bu Dwi juga tahu ya, hari ini kan jadwal supervisi saya. Nah, supervisi yang biasanya dilakukan Iya, oleh kepala sekolah, kebetulan tadi pengawas mapel IPA kan datang. Jadi, mhm, atas keinginan beliau, beliau yang, langsung mensupervisi saya di kelas. iya, Kemudian, setelah supervisi di dalam, evaluasi percakapan pasca observasi atau supervisi itu, beliau sepertinya keberatan Bu Dwi, karena kok di dalam modul ajar saya ada buku teks, namun di dalam, media yang saya berikan atau saya belajarkan itu saya nggak pakai buku teks. Jadi beliau marah dan ketika, di dalam diskusinya saya menjelaskan, beliau kurang berkenan dan saya baru tahu dan akhirnya saya tadi ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, begitu Bu Dwi. oh, jadi Bapak ditegur oleh kepala sekolah ini tadi ya? Betul, betul, Setelah kegiatan supervisi tadi. Memang saya lihat juga tadi ada bapak pengawas di kelasnya Bapak tadi gitu ya. Jadi bapak pengawas ini langsung melakukan supervisi ya kepada Bapak. betul Bu Dwi, saya Dan langsung dari hasil disuruh. supervisi tadi ternyata Bapak ditegur oleh kepala sekolah. Iya. Iya. Nah, Jadi sebenarnya kira-kira Bu nih Dwi mhm, ya jadi sebenarnya Bu Dwi, dalam percakapan ini tuh saya mau bagaimana mengatasi situasi setelah pengawas marah tadi gitu. Saya ingin memperbaiki hubungan dengan pengawas dan memastikan semoga hal ini tidak terjadi lagi gitu. oke baik. Jadi yang Bapak harapkan nanti ketika kita berbicara di sini tentang apa ini Pak harapannya? Eee, Harapannya semoga dengan pembicaraan kita ini kan saya bisa dapat, solusi lah Bu Dwi ya, bisa Ya. memperbaiki hubungan saya dengan Pak Pengawas, sekaligus dengan kepala sekolah karena tadi sepertinya beliau juga, marah karena mungkin ditegur juga oleh pengawas dan Oh gitu, harapannya semoga dengan solusi yang, ya, bisa nanti kita dapatkan ini, hal ini tidak terjadi lagi Bu Dwi. iya. Oke, coba ceritakan kembali Pak, situasinya itu seperti apa tadi itu Pak? Ya jadi, pada saat mengajar itu beliau berkeliling Bu Dwi di dalam, kelompok gitu kan, karena sudah saya bagi dalam kelompok, kemudian ternyata memang di dalam catatan beliau, evaluasinya itu kok tidak ada buku teks yang saya berikan kepada anak. Saya kan mengajarkan tentang, ekosistem ya. Jadi setelah asesmen awal yang saya lakukan itu sehingga anak-anak kan sudah saya golongkan dengan profil belajar yang berbeda. Saya bentuk dalam kelompoknya memang secara heterogen. Namun, artinya kan saya harus membuat, sumber belajar, modul ajar yang betul-betul bisa memfasilitasi semua. Hanya, eee, ya beliau tadi menyampaikan, "Kenapa tidak ada buku teks? Kan kita acuannya harus buku teks," begitu. Begitu Bu Dwi. Iya, kalau menurut saya Bapak sudah mengerjakan, kegiatan pembelajaran tadi itu, keren sekali ya Pak ya. Itu kalau dari saya lihat penjelasan dari Bapak keren sekali karena sudah menyiapkan peserta didik, membagi kelompok sesuai dengan profil belajar dari anak-anak. Namun ini berkaitan dengan, teks ya, penggunaan buku teks tadi ya Pak ya. Betul betul Bu Dwi. Nah, penggunaan buku teks. Kemudian Bapak adakah penjelasan kepada beliau tadi? Iya, setelah tadi saya ditanyakan oleh beliau, "Kenapa tidak menggunakan buku teks?" Eee, Nanti kalau tidak pakai buku teks, bisa jadi keluar dari, kurikulum begitu yang disampaikan Oh, beliau. Akhirnya kan, ya, saya tadi agak sedikit terpancing Bu Dwi, akhirnya kan saya menjelaskan bahwa, di dalam kurikulum Merdeka itu kan untuk sumber belajar itu tidak hanya menggunakan buku teks gitu kan. Dengan, setelah kita menganalisa profil belajar yang berbeda, kita bisa bikin, diferensiasi di dalam, apa namanya, konten pembelajaran kita kan.
Di dalam Iya. prosesnya juga saya sudah susun demikian gitu, saya jelaskan, kan tidak hanya buku teks Bapak, namun tetap saya ini mengacu pada kurikulum, tidak keluar dari kurikulum. TP dan ATP yang sudah kami susun itu sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Namun, saya rasa menurut penilaian saya ya Bu Dwi, barangkali beliau agak tersinggung ketika saya menjelaskan itu tadi terlalu detail dan apakah beliau merasa digurui atau barangkali juga nada saya ketika berbicara itu yang kurang kurang pas ketika, menghadapi beliau tadi. Demikian Bu Dwi. Oke, jadi dari sini kalau saya lihat penjelasan Bapak tadi sudah bagus kepada pengawas, namun, Bapak sudah di sini juga merasa bahwa tadi mungkin terlalu menggurui gitu ya, Pak, ya? Iya, Iya, saya jadi artinya mungkin ini menjadi sebuah kesalahan ya, Pak, ya, yang ya, apa, terkait dengan sikap kita gitu ya, Pak, ya, mungkin ya? iya. Eee, saya saya betul yang sampaikan Bu Dwi tadi sepertinya cara saya menyampaikannya itu yang, beliau rasa mungkin menggurui sehingga walaupun mungkin, yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan pemahaman beliau, namun cara saya sehingga beliau merasa tersinggung. Tadi bahasa Pak Kepala Sekolah ketika menegur saya, jadi saya dipanggil ke ruangan itu langsung ditegur, katanya, Pak Pengawas tadi, Pak Heri, itu tersinggung dengan ucapan saya ketika beliau menjelaskan kenapa tidak menggunakan buku teks gitu. Begitu Bu Dwi, jadinya, Iya. saya juga kurang nyaman jadinya saat ini. Iya, jadi kira-kira apa nih, yang akan Bapak lakukan supaya kita juga sendiri merasa nyaman gitu ya, dengan Iya, Bapak pengawas dan juga Bapak kepala sekolah gitu ya, karena semuanya iya. kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan? Kalau saya punya, rencana gini Bu Dwi, nanti mohon masukannya ya Bu Dwi ya, Iya, siap. tanggapannya. Eee, saya coba menemui Bapak Kepala Sekolah dulu, kemudian saya menyampaikan permintaan maaf, dan saya jelaskan karena tadi ketika kepala sekolah menyampaikan itu saya belum sempat menyampaikan permasalahannya dengan detail. Ya, Jadi nanti betul. saya menemui kepala sekolah, kemudian saya sampaikan duduk permasalahannya seperti apa kepada beliau, yang pasti saya mohon maaf, namun juga, karena yang disampaikan oleh Bapak pengawas tadi adalah dikhawatirkan saya keluar dari kurikulum, maka juga harus saya jelaskan dan saya yakin kepala sekolah memahami itu. Kemudian yang kedua setelah itu, saya minta difasilitasi untuk bisa bertemu dengan pengawas secepatnya begitu, karena besok juga ada jadwal, supervisi kembali oleh guru mapel IPA di kelas 8. Saya minta difasilitasi untuk bertemu, untuk yang pertama minta maaf juga Bu Dwi, kemudian, saya juga akan mendengarkan saran beliau untuk menggunakan buku teks karena memang juga kesalahan saya di modul ajar itu saya lampirkan gitu ya, di tertulis menggunakan buku teks. Namun yang saya maksud buku teks di situ, tidak mesti ada di dalam, namun itu bisa jadi sumber yang, memperkaya begitu. Dan saya juga akan memastikan buku teks sesuai dengan apa yang beliau sarankan itu akan saya gunakan, walaupun mungkin, lebih banyak nanti penggunaannya adalah modul ajar yang sudah saya susun. Bagaimana menurut Bu Dwi kalau misalnya, langkah-langkah atau solusi itu yang saya ambil? Bagus sekali itu, Pak, menurut saya. Jadi di sini, Bapak berusaha untuk tabayun dulu, untuk bertemu dulu ya, meminta maaf, kemudian juga menyampaikan penjelasan kembali gitu ya, Pak, ya, terkait Iya, dengan penggunaan bahan ajar dan tentunya tadi Bapak juga meminta untuk difasilitasi kepala sekolah. Pastinya iya, Bapak harus menemui kepala sekolah dulu ya, Pak, ya, supaya, iya, Bapak kepala sekolah juga punya waktu untuk memfasilitasi betul. pertemuan dengan, antara Bapak dengan pengawas tersebut. Iya, 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 betul nah Bu Dwi. kira-kira Bapak akan menemui Bapak kepala sekolah kapan ini? Rencananya siang ini Bu Dwi, karena saya juga jadi Yang kurang nyaman gitu. Terus Bu iya, Dwi kalau misalnya, selain itu nanti juga saya minta ke pengawas ini ya, artinya, bukan basa-basi tapi karena beliau sudah merasa tersinggung, namun, memang bagaimana kalau misalnya saya juga minta tunjuk ajar, minta pandangan beliau seperti apa sarannya untuk, meningkatkan kinerja saya agar sesuai dengan ekspektasi atau apa yang diharapkan beliau, menurut Bu Dwi itu,
berlebihan atau pantas-pantas saja, Bu Dwi? Enggak, Pak, menurut saya tuh bagus sekali sih, Pak. Artinya bahwa kita juga menghargai peran beliau sebagai pengawas juga di sekolah dan kita tentunya, menurut saya sih kita tetap harus belajar gitu ya. Kita Baik, tetap harus belajar. Jadi, solusi Bapak tadi untuk bisa bertemu, kemudian untuk bisa, menyampaikan terkait dengan modul ajar dan juga sharing terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak gitu ya, iya, baik untuk berkaitan dengan pembelajaran ataupun yang lainnya. Itu sangat bagus sekali menjadi baik. diskusi, saya yakin itu menjadi sebuah topik untuk diskusi yang sangat seru untuk memperbaiki, kesalahan yang kemarin. Itu menurut Wah, saya. baik, terima kasih Bu Dwi. Oke. Saya jadi, eee, lebih lebih siap setelah percakapan kita ini, saya merasa lebih siap dan mudah-mudahan setelah ini nanti, menjelang pulang sekolah saya akan menemui Bapak Kepala, kemudian minta untuk difasilitasi besok pagi bertemu dengan pengawas. Mungkin begitu Bu Dwi. Oke, ya siap Pak. Alhamdulillah semoga nanti rencana Bapak berjalan dengan lancar dan permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Tetap semangat Baik. ya Pak ya. Terima kasih ya Bu Dwi, mohon Sama-sama. nanti Bu Dwi juga masih berkenan ya nanti setelah saya menemui kepala sekolah kemudian pengawas, nanti saya cerita-cerita lagi. Mudah-mudahan Bu Siap Dwi punya siap, waktu ya. oke. Baik. Siap Pak, Terima kasih selalu Bu Dwi, tersedia. mohon maaf mengganggu waktunya. Izin Bu Dwi, Enggak kalau gitu saya kembali, kebetulan, saya ada kelas kembali, namun tadi karena, kurang nyaman jadi kayaknya saya perlu cerita-cerita. Terima kasih Bu Dwi iya, sekali siap lagi. Pak. Pak Baik, Yusuf terima kasih banyak. assalamualaikum. Salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi Alhamdulillah sudah sudah heeh, iya. sudah Iya, mengamati Pak. saya tadi ya. Heeh. Siap, alhamdulillah sudah selesai ya, Pak, ya? Alhamdulillah Bu, sudah tadi Sudah lega bersama ya, Pak Pak, ya, untuk melakukan kegiatan coaching ini? ya lega sebagaimana yang Ibu saksikan tadi ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang, eee, dalam percakapan kita sebelumnya untuk mengembangkan kompetensi Iya. yang saya inginkan, begitu Bu Dwi. Oke. Nah, Bapak menurut Bapak ini bagaimana, penilaian terhadap performa dari kompetensi Bapak tadi? Ya Bu Dwi, sebenarnya untuk merefleksikan itu bagian dari hal yang sedikit sulit ya, atau susah-susah namun, sedikit gampang. Jadi susahnya banyak gitu ya. Eee, Mungkin kalau saya boleh berefleksi terkait dengan, bagaimana ketika saya melakukan percakapan tadi kepada Pak Hafid itu, saya merasa Bu Dwi kemampuan saya untuk bisa hadir utuh, menjadi lebih baik Bu Dwi daripada percakapan-percakapan saya sebelumnya ketika saya melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Dengan, eee, hal yang sudah saya dapatkan tadi ketika melakukan coaching itu membuat saya menjadi lebih baik di dalam menggali permasalahan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Hafid tadi. Begitu, Bu. Alhamdulillah, Bapak sudah melakukannya dengan baik. Saya mengamati tadi saat Bapak melakukan terkait dengan kegiatan, present tadi ya, Pak, ya, yang hadir seutuhnya, itu sepertinya saya melihat bahwa nilai Bapak itu justru, lebih tinggi kalau di kacamata saya ya, terkait dengan, standar dari present itu tadi. Nah, bagaimana perasaan Bapak nih setelah mendengar pendapat saya? Eee, Terima kasih, Bu, atas apa namanya, penilaian terkait dengan apa yang Ibu amati ketika saya melakukan sesi coaching tadi. Saya juga demikian, Ibu, artinya dengan apa yang saya lakukan sebelumnya ketika saya melakukan coaching itu, saya agak kesulitan begitu untuk hadir secara utuh. Namun tadi ketika melakukan percakapan itu saya rasa saya bisa hadir dengan menggali itu. Dan ternyata juga, Ibu sependapat dengan apa yang saya rasakan. Sekali lagi terima kasih Ibu. Iya Bapak, siap, alhamdulillah. Nah, kira-kira nanti rencana selanjutnya seperti apa, Pak? Rencana selanjutnya untuk di percakapan, ketika melakukan coaching itu, saya juga ingin menguatkan pada kompetensi-kompetensi yang lain Ibu. Kalau misalnya presence ini saya sudah bisa, menjadi lebih baik, saya juga ingin nanti untuk menguatkan di kemampuan-kemampuan kompetensi berikutnya, itu bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Misalnya bagaimana, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu benar-benar lahir dari kemampuan saya mendengarkan dari, kemampuan utuh tadi. Kemudian saya juga bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar terbuka, sehingga menggali dan memberdayakan, kemudian bisa mengingat dan mengaitkan pengalaman-pengalaman yang ada pada coach saya, sehingga pada akhirnya, dia sendiri atau beliau sendiri mampu untuk menemukan solusi atas apa yang diharapkan dari percakapan ketika bersama dengan saya. Begitu, Ibu. Oke. Oh iya, tadi saya terkait dengan pengamatan bukan hanya present saja yang saya amati, namun Ya, terkait juga Ibu. dengan pertanyaan yang berbobot juga, Pak, tadi ya. Nah, Iya, kalau iya. saya amati tadi itu, Bapak Yusuf ini memberikan berbagai ini gambaran atau contoh gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang, lebih detail gitu. Mungkin, sebaiknya kita untuk contoh-contohnya ini tidak perlu dijabarkan lebih detail karena nanti, kita kan ingin menggali dari, Coach tadi ya, Pak, ya, ketika untuk Oh, iya. menemukan solusi. Mungkin itu, Pak, yang saya lihat selain dari present tadi. Kalau present saya sudah yakin Bapak tadi sudah hadir seutuhnya, perasaannya juga sudah terlibat dalam kegiatan coaching itu. Iya, iya, iya. Nah, Jadi, kira-kira bagaimana nih caranya masih untuk masih belum mengembangkan area ini? iya, masih belum bisa membatasi ya, Bu, kadang-kadang, apa ya,
terkesan masih memberikan petunjuk gitu ya, padahal harusnya lebih memberdayakan. Makanya bisa nanti untuk lebih menjadi pendengar aktif barangkali ya Bu ya, sehingga Iya. mengurangi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang justru terkesan bisa mengarahkan coaching. Mungkin itu Bu nanti yang insya Allah akan saya perkuat terkait dengan tindak lanjut dari hasil percakapan coaching saya bersama dengan coach tadi. Oke, kapan kira-kira Bapak bisa mempraktekkan itu? Kebetulan saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melakukan menjadi supervisor Ibu di dalam observasi pembelajaran, dan insya Allah nanti di dalam percakapan-percakapan baik pra maupun ketika saya melakukan coaching itu nanti akan coba saya kuatkan bagaimana di kemampuan atau kompetensi mendengarkan secara aktif itu. Nah, terjadwal itu di hari Kamis minggu ini, Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, baik, terakhir kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kita ini, Pak? Ya, alhamdulillah Bu Dwi, terima kasih. Jadi dari percakapan kita di ketika saya akan melakukan coaching tadi, Bu Dwi sudah menanyakan areal mana yang akan dikembangkan begitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya menstimulasi saya untuk benar-benar menguatkan diri. Ketika melakukan percakapan coaching itu, saya hadir secara utuh kepada coach saya. Dengan hadir secara utuh, bisa menyelaraskan pikiran, badan, dan hati saya, sehingga saya bisa hadir untuk bagaimana menggait, kemudian mendengarkan dengan baik, menguatkan masalah-masalah yang dimiliki, dan pada akhirnya bisa memberdayakan potensi yang sebenarnya memang sudah ada pada diri coach saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan saya juga hadir secara utuh, maka saya akan mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik. Dan yang ketiga, sebagai bahan refleksi saya juga, bagaimana untuk bisa menahan diri begitu, untuk tidak terlalu mengarahkan, namun bagaimana bisa memanfaatkan kemampuan mendengarkan secara aktif untuk mengarahkan percakapan-percakapan itu yang justru lebih memberdayakan, di mana solusi kemudian kemampuan untuk menghadapi masalah itu hadir dari coach saya sendiri. Demikian Ibu untuk beberapa hal yang saya rasakan sangat betul-betul membuat saya menjadi lebih baik gitu di dalam percakapan coaching bersama coach saya. Terima kasih Bu. Demikian. Oke, mantap. Terima kasih Pak Jan. Waalaikumsalam. Bulatkan